Yang pasti malam 17 Ramadan adalah perang Badar. Di tahun kedua dari hijrah Rasulullah SAW, ya, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Makanya di samping memperingati nuzul Quran di negeri kita Indonesia, ada yang memperingati Haul Ahlul Badr, ya, yang mana para perang Badar peserta kaum muslimin jumlahnya cuma 313 melawan kaum kafir sebagai riwayat 950 orang. Yang 950 orang kendaraannya luar biasa, gajah, kuda, baju perang, rompinya lengkap, ya, pakai topi, baja, serba lengkap peralatan perangnya. Yang kaum muslimin 313 kendaraannya khimar pun yang biasanya dipakai untuk mengangkat barang, keledai, dipakai perang. Saking kurangnya kendaraan, banyak yang jalan kaki, ya. Satu kuda pun boncengan 3 orang, termasuk Rasulullah boncengan 3 orang, ya. Apalagi sahabat yang lain. Jadi sangat minim. Alat perang pun ya kalau di negeri kita mungkin dulu seperti tahun kemerdekaan di Surabaya pakai bambu runcing, karena alatnya cuma itu aja, ya. Sama halnya dengan pasukan Badar. Orang di Madinah, kaum Ansor ini kebanyakan petani kurma. Jadi alatnya juga kurang lebih kayak para petani, cangkul, linggis, ya, dan semisalnya. Ya mungkin kalau yang untuk tamengnya ya pakai berinjing, ya, bahasa Spanyol, ya, wajan, ya. Ya. Jadi seadanya, tapi luar biasa. Makanya ketika melihat kondisi ini, Rasulullah mengajak sahabat Abu Bakar naik ke atas untuk mengatur strategi perang, berdoa kepada Allah. Yang diajak sahabat yang paling mulia, sahabat Abu Bakar. Di sini sahabat Abu Bakar tidak tega melihat, ya, mendengarkan doanya Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, ya, kalau seumpamanya pada hari ini kelompok kaum muslimin kalah, ya, aku khawatir la tu'bad ba'dal yaum. Aku khawatir setelah hari ini tidak ada yang menyembahmu sama sekali, karena gugur semua. Ini ya luar biasa. Beliau minta pertolongan kepada Allah. Istastaghithuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian minta pertolongan kepada Tuhan kalian, maka Allah berfirman, anni mumiddukum, aku akan menolong kalian, menurunkan, ya, bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat. Jadi sebenarnya setiap kali ada kecamuk perang antar kaum muslimin dengan musyrikin, ini para malaikat sering izin kepada Allah, ya Allah izinkan saya, ya, izinkan kami untuk membantu barisan kaum muslimin. Tidak pernah diizinkan oleh Allah. Tapi ketika bulan Ramadan, perang Badar, pertolongan Allah sangat nyata, malaikat minta izin, ternyata diizinkan oleh Allah. Luar biasa. 1000 malaikat turun. Sebagian riwayat menerangkan pertolongannya 1000 malaikat murdifin, datangnya berkelompok-kelompok. Kloter pertama 500, kloter kedua 500. Ini sebagian ulama. Tapi yang mayoritas ulama ahli sirah, beliau memberikan keterangan bahwa kloter pertamanya yang 1000. Jadi dalam hadis Rasulullah diterangkan kloter pertama 1000, tidak lama lagi 1000, tidak lama lagi 1000, 3 kali berturut-turut. Selang beberapa waktu ternyata masih turun 1000 2 kali, 1000 yang keempat, 1000 yang kelima. Jadi 5000 malaikat di barisan kaum muslimin. Makanya banyak para sahabat yang kecelek, ya, ketika di hadapannya ada orang kafir, sudah menghunuskan pedang, mengayunkan pedang, mau menebas leher orang kafir, ternyata ada pemuda yang lebih cepat, lebih lihai mengayunkan pedang. Langsung kepalanya terputus. Wah, kalah cepat aku. Dilihat, anak muda. Nah, luar biasa. Anak muda banyak, ya. Ada juga yang mungkin ini ya saking tenangnya hatinya, ya,
idh yughashikumun nu'asa amanatan minkum, ya kami tutupi kalian rasa ngantuk sebagian ada yang diberi ngantuk oleh Allah. Dalam peperangan naik kuda taguringan, ya ketiduran, ini nggak habis pikir ya, nyawa di depan mata ya, musuh di depan mata, sempat taguringan. Nah, ini tandanya hatinya saking tenangnya, luar biasa ya. Nah, ini min alamatil tatma'innu qulubuhum, tanda ketenangan hati mereka, saking tenangnya, tidak takut mati di tengah kecamuk perang taguringan. Nah, ini ya luar biasa. Bangun-bangun takajud, anggapannya sudah di surga, katanya surga ada bidadari, mana ini bidadari ya, ternyata banyak debu. Nah, ternyata masih di dunia, masih di setelah perang Badar. Tanya, melihat Rasulullah masih hidup, gembira, alhamdulillah gembira. Rasulullah masih hidup, saya masih, ya cibut dulu, cubit, oh ya sakit, masih hidup. Nah, ya ada yang bertanya, Rasulullah saya ini penasaran, setiap saya mau mengayunkan pedang, saya mau nebas, keduluan anak muda. Tidak hanya sekali, beberapa kali, teman kami juga banyak alami. Tapi seusai perang, pemuda tersebut saya cari tidak ada. Saya ingin belajar bagaimana mengayunkan pedang dengan cepat, luar biasa ya. Ternyata Rasulullah senyum, dzalikal malaika, dia malaikat, tidak usah kamu cari ya. Nah ini ya, ini pertolongan Allah dan malaikat, luar biasa ya, kemenangan di kaum muslimin. Nah, kemudian mana ini Abu Jahal, cari ya, dicari ya, ternyata Ibnu Mas'ud yang menemukan. Nah, siapa yang merobohkan Abu Jahal? Dua pemuda angkat tangan. Wah, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf cerita, wahai Rasulullah, saya kagum sama dua pemuda ini. Ini manusia, bukan malaikat ini ya. Ini dua pemuda yang merobohkan Abu Jahal, luar biasa. Ini makanya anak-anak muda ini perlu punya jiwa pemberani. Sahabat Abdurrahman ketika dalam pertengahan perang, ada anak muda sebelah kanannya, paman, tunjukkan mana yang namanya Abu Jahal. Kamu perlu apa? Cari utangan? Oh enggak, mau padahal perang cari utangan. Abu Jahal kan kaya ya. Saya dengar dia sering mencaci Rasulullah, maka kesempatan inilah saya harus membunuhnya. Jangan sampai orang lain yang membunuh. Oh baik, nanti saya tunjukkan. Dalam lagi ada yang lari sebelah kiri, pemuda lagi, paman, mana namanya Abu Jahal? Oh nanti ikut tunjukkan. Apa perlumu? Jangan kasih tahu ke yang lain, termasuk temanku itu. Jangan kasih tahu. Kenapa? Biar aku yang membunuh Abu Jahal. Nah ini ya, wih, kagum Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata muncul Abu Jahal dengan kudanya yang mewah, pakaian perangnya juga mewah, serba lengkap, ya, matanya terbelalak. Wah, langsung tinggal, wahai dua pemuda, itu orang yang kalian cari. Ternyata dua pemuda ini lari kencang seperti anak busur panah, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Siapa yang menghalanginya tertebas sampai ke kudanya Abu Jahal, dia roboh, diserang dua orang, kewalahan sampai tertusuk berkali-kali sampai sekarat. Setelah sekarat ditinggalkan. Giliran Ibnu Mas'ud, sahabat yang kecil, oh ini Abu Jahal, dinaiki badannya, diinjak, langsung marah. Penggembala kambing, kamu menaiki badan orang yang mulia, yang tinggi. Yang memuliakan diri sendiri, badal hina, sudah sekarat. Ngambil pedangnya, namanya Ibnu Mas'ud ini anaknya kecil ya, sempat beliau naik pohon kurma, ini kelihatan betisnya, kecil sekali. Sahabat yang lain mentertawakan. Sahabat, kenapa? Apa yang kalian tertawakan? Itu betisnya Ibnu Mas'ud, halus benar ya, kecil sekali. Langsung supaya nggak tahu, kalian asal kalian tahu, betis Ibnu Mas'ud sekalipun kecil itu nanti di akhirat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud, karena amal solehnya yang begitu banyak, luar biasa ya. Ini nginjak Abu Jahal, ngambil pedangnya kecil, orangnya kecil ya, digorok-gorok ini. Abu Jahal geli, diludahi. Kamu ini mau apain? Mau menggal lehermu? Loh, nggak
nggak mungkin tajam itu pedangmu. Ambil pedangku, ya. Aku pesen 2 pesan. Apa itu? Yang pertama, kalau penggal leherku jangan terlalu pelit, jangan terlalu mepet gini, nanti kepalaku lucu. Jadi mepet pundakku, biar Muhammad tahu aku adalah orang yang agung. Wah, ini ya, sudah sekarat masih sombong. Ya, pesan yang kedua, ya, yang kedua, kasih tahu ke Muhammad, aku siap jadi musuhnya mulai di dunia sampai di akhirat. Astagfirullah. Akhirnya dipenggallah, diangkat gak kuat. Ibnu Mas'ud kecil, kepala Abu Jahal besar. Cari rantai, ditendek telinganya, ditarik, digeret. Jadi kepalanya digeret. Jadi dari kejauhan Rasulullah dengan para sahabat menyaksikan pemandangan yang indah ini ya, pemandangan yang unik. Ada anak kecil ya, ya badannya kecil, narik kepala seseorang. Nah, di sini Rasulullah tahu, oh itu kepala Abu Jahal, yang nyeret Ibnu Mas'ud. Ya, beliau langsung membaca surah Qisas. Ketika beliau membaca surah Qisas, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pandangan Anda melihat Ibnu Mas'ud yang sekarang sedang menarik kepalanya Abu Jahal, kemudian Anda membaca surah Qisas, apa hubungannya? Nah, beliau menerangkan, disinilah Allah mengkisaskan untuk Ibnu Mas'ud. Ya. Dulu ketika awal Islam, Ibnu Mas'ud memberanikan diri membaca surah Ar-Rahman di samping Ka'bah. Ternyata resikonya besar, tapi dia memberanikan diri. Sungguhan, apa yang dikhawatirkan terjadi. Gembong-gembong kafir Quraisy datangan, terakhir Abu Jahal. Ibnu Mas'ud membaca surah Ar-Rahman saat itu. Ditampar dengan keras, langsung takipai. Terus apa takipai ini? Terlempar ya. Nah, jatuh. Ternyata keluar darah dari telinganya. Ngeluh ke Rasulullah karena Islam masih lemah. Rasulullah nyuruh sabar, sabar. Allah nanti mengkisoskan untukmu. Ternyata perang Badar dikisos ya. Jadi kamu dulu telingamu dibikin keluar darah, sekarang kepalanya Abu Jahal kamu tarik telinganya sampai keluar darah, cuma kamu dapat bonus kepala. Nah ini ya luar biasa. Rasulullah sebelum aku memenggal kepala Abu Jahal, dianya pesan 2 perkara. Apa itu? Yang pertamanya ini, potongannya jangan terlalu mepet dagu, katanya lucu, jadi biar tahu Abu Jahal ini orang agung. Oh, sekarat sudah masih sombong ya. Yang kedua, apa itu? Abu Jahal siap menjadi musuh Anda mulai di dunia sampai di akhirat. Disinilah Rasulullah langsung, astagfirullah, anna fir'aun hadha zaman asyaddu min fir'auni Musa. Fir'aun zaman sekarang lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa sekalipun di masa hidupnya mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, mengaku sebagai pencipta, sebagai Tuhan, tapi di akhir hayatnya dia taubat, cuma terlambat ya. Mau istilah kita itu mau ucapan syahadat, ternyata ada malaikat yang jengkel. Nyaman benar Fir'aun ini ya, masa hidupnya ya mau ulah macam-macam, akhir hayatnya mau tobat, mau ucapan syahadat dilempar lumut, tidak sempat, akhirnya tenggelam dalam keadaan kafir. Tapi intinya di akhir hayatnya dia takut dengan Tuhannya Musa sama Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal lebih parah, siap menjadi musuhnya Rasulullah, berarti siap menjadi musuhnya Allah di dunia sampai di akhirat. Ya, jadi sebutannya Fir'aun zaman Rasulullah Abu Jahal. Fir'aun susunan dari 2 kata, farro sama al-auna. Farro lari, al-auna pertolongan. Fir'aun adalah orang yang lari dari pertolongan Allah, penguasa musuh muslim ya. Jadi Fir'aun ini ada terus ini ya. Jadi kalau zaman Nabi Musa, karena Nabi Musanya Fir'aunnya namanya Menekton ya, pas Fir'aun zaman Rasulullah namanya Abu
Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham. Ya mungkin sekarang tinggal lihat aja, kalau ada orang yang menghalangi dakwahnya Rasulullah, menghalangi dakwahnya para ustadz, para tuan guru, itu keturunan Fir'aun, paling tidak yang agak dekat keturunan Abu Jahal. Mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita diselamatkan dari ya kelompok-kelompok Abu Jahal ini. Mudah-mudahan kita selalu di barisan Rasulullah dan nanti dimasukkan di surga yang paling tinggi.